Hai hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal utul UGM Kimia tahun 2019 untuk kode 623 part yang kedua. Bagi yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja kita ke soal yang pertama, nomor 46. Jika diketahui waktu paruh dari bismut adalah 5 hari, maka waktu yang dibutuhkan agar 0,032 mg bismut meluruh sehingga tersisa 0,001 mg adalah berapa? Oke. Untuk waktu paruh, rumus yang kita gunakan adalah NT per N0 sama dengan setengah pangkat N. NT di sini adalah masa sisanya, kemudian N0 adalah masa awalnya. NT di sini masa sisanya adalah 0,001, masa awalnya adalah 0,032 sama dengan setengah pangkat N. Jadi ini bisa saya coret, jadi sama saja 1/32 sama dengan setengah pangkat N. Sehingga N sama dengan 5. N itu sendiri rumusnya adalah T per T setengah, di mana T itu adalah waktu yang diperlukan, kemudian T setengah adalah waktu paruh. N-nya sudah ada 5, kemudian waktu paruhnya di sini 5 hari. Berarti dengan kata lain, 5 sama dengan T per 5, sehingga T adalah 5 kali 5 sama dengan 25 hari. Nomor 46, jawabannya adalah pilihan yang B. 47. Jika 2 liter larutan AgNO3 0,1 molar dialiri sejumlah arus listrik melalui elektroda PT sehingga semua Ag terendapkan, maka volume gas yang akan terjadi jika diukur pada keadaan STP adalah berapa? Oke, di sini kita belum tahu gas yang dihasilkan, artinya kita akan reaksi elektrolisis terlebih dahulu. Kita ionkan dulu AgNO3. Kalau diionkan menjadi Ag plus plus NO3 min, di mana Ag plus akan bereaksi di katoda dan NO3 min akan bereaksi di anoda. Nah, untuk katoda di sini tadi ionnya adalah Ag plus. Karena Ag plus bukan dari golongan 1A atau 2A, maka dia akan bereaksi sendiri. Jadi reaksinya Ag plus plus elektron menjadi Ag. Sedangkan di anoda, karena di sini ion NO3- itu mengandung O atau sisa asam oksi, maka yang akan bereaksi adalah air dengan reaksi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, karena di sini nilai elektronnya belum sama, yang satu 1 elektron, yang satu 4 elektron, sehingga akan saya samakan dulu yang atas agar sama, berarti reaksi pada katodanya saya kali dengan 4. Sehingga reaksi pada katoda akan menjadi 4 Ag plus 4 elektron menjadi 4 Ag. Di soal ada nilai volume dan molaritas dari AgNO3 sehingga saya bisa mencari mol. Mol rumusnya adalah M kali V, molaritasnya di sini 0,1, kemudian volumenya adalah 2. Berarti 0,1 kali 2 hasilnya adalah 0,2. Ini untuk nilai mol AgNO3, di mana AgNO3 ini kan kalau diionkan menjadi Ag plus plus NO3 min ya. Ada Ag plus di sini. Nah, dia kan koefisiennya sama antara AgNO3 dan Ag plus. Berarti 0,2 mol ini miliknya Ag plus. Yang menghubungkan reaksi 1 dan reaksi 2 adalah elektron. Jadi di katoda untuk Ag plus koefisien 4 nilai molnya 0,2. Elektron nilai koefisiennya juga 4, berarti nilai molnya 0,2 mol. Yang bawah juga 0,2 mol. Di sini gas yang dihasilkan adalah gas oksigen atau O2. Berarti kita cari molnya dia menggunakan perbandingan koefisien. Tadi elektron ketika koefisien 4, nilai molnya 0,2 mol. Oksigen karena koefisiennya 1, berarti kan seperempatnya yaitu 0,05 mol. Kita tinggal mencari volume STP dari O2, rumusnya adalah mol kali 22,4. Molnya tadi 0,05 dikali 22,4, hasilnya adalah 1,12. Nomor 47 jawabannya adalah pilihan yang A. 48. Laju suatu reaksi kimia meningkat apabila ukuran partikel diperkecil. Sebab ukuran partikel yang lebih kecil menyebabkan luas kontak antar reaktan menjadi lebih kecil. Konsep dari faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi ketika ukuran partikelnya kecil, itu dengan kata lain luas permukaannya dia untuk
kontak dengan partikel yang lain itu menjadi lebih besar, sehingga lajunya semakin cepat. Berarti dengan kata lain pernyataannya, laju suatu reaksi meningkat apabila ukuran partikel diperkecil itu benar, kemudian ukuran partikel yang lebih kecil menyebabkan luas kontak antar reaktan menjadi lebih kecil. Ini salah ya. Yang menyebabkan salah ini, harusnya ini menjadi lebih besar. Sehingga karena pernyataan benar alasan salah, jawabannya adalah pilihan yang C. 49 pada reaksi kesetimbangan berikut N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H negatif X kilojoule. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan geser ke arah kiri. Sebab reaksi tersebut bersifat eksoterm. Oke. Jadi konsepnya jika suhu diturunkan, kesetimbangan itu akan geser ke arah eksoterm. Tadi reaksinya N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan nilai delta H negatif X. Negatif ini artinya dia bersifat ekso. Nah, konsep dasarnya produk itu akan selalu mengikuti delta H. Karena delta H-nya ekso berarti produknya ekso sehingga reaktannya akan menjadi endo. Suhu diturunkan, kesetimbangan geser ke ekso. Di sini yang ekso ada di sebelah kanan atau ke arah produk, sehingga kesetimbangan akan geser ke arah kanan. Sehingga pernyataan nomor 49 ini salah. Kemudian reaksinya bersifat ekso, benar ya. Pernyataan salah, alasan benar, jawabannya adalah pilihan yang D. 50 senyawa natrium sianida mengandung anion basa sianida, sebab ion sianida dapat bereaksi dengan air membentuk ion hidroksi dan asam sianida. Oke, jadi di sini natrium sianida adalah NaCN yang kalau saya ionkan menjadi Na plus Cn-. Nah, di sini ada Cn-, di sini adalah anion yang berasal dari suatu asam lemah ya. Jadi di sini adalah basa konjugasi dari asam lemah HCN. Jadi di sini berasal dari suatu asam lemah. Oke, kemudian perhatikan dengan kata lain nanti pernyataannya benar ya. Nah, ion sianida atau Cn- ini dengan air membentuk hidroksida. Karena dia berasal dari suatu asam lemah, saya reaksikan dengan air maka mau bereaksi. Cn- ditambah H2O menjadi HCN plus OH-. HCN di sini adalah asam sianida, OH- di sini adalah ion hidroksida. Nah, ini yang juga bisa memperkuat pernyataannya. Jadi Cn- itu adalah anion. Kenapa bisa bersifat basa? Karena di sini ketika saya reaksikan dengan H2O akan terbentuk OH- yang merupakan suatu basa. Sehingga pernyataan benar, alasan juga benar, dan dia berhubungan, jawabannya adalah pilihan yang A. 51. Jika sepotong tembaga dimasukkan ke dalam larutan FeCl2 akan menghasilkan gas H2. Tembaga di sini adalah Cu. Sebab tembaga merupakan oksidator yang lebih kuat daripada besi. Oke, konsep yang perlu kita ketahui adalah konsep dari deret volta. Jadi di sini kalau Cu saya reaksikan dengan FeCl2 itu tidak akan menghasilkan suatu produk atau tidak mau bereaksi. Kenapa bisa? Dalam deret volta di sini ada ini Fe ya. Kemudian di sini ada Cu. Cu letaknya lebih kanan daripada Fe di dalam deret volta. Karena Cu letaknya lebih kanan daripada Fe, dia tidak mau menggeser Fe. Dengan kata lain, pernyataannya itu salah. Kemudian untuk alasannya, tembaga merupakan oksidator yang lebih kuat. Karena tembaga lebih kanan, maka dia merupakan suatu oksidator yang kuat. Sehingga alasannya benar. Pernyataan salah, alasan benar, jawabannya adalah pilihan yang D. 52. Pernyataan yang benar berkaitan dengan energi ionisasi unsur adalah yang mana? Pernyataan pertama, energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Oke, pernyataan satu benar, otomatis nanti kalau satu benar, tiga benar. Saya tinggal cek yang kedua, energi ionisasi unsur K lebih kecil daripada Na. Dalam konsep sifat periodik, energi ionisasi ini kan termasuk sifat yang awalan hurufnya berupa vokal ya. Konsepnya karena dia berada di kuadran yang pertama, nanti dia akan semakin besar ketika ke kanan dan ke atas. K dan Na adalah unsur yang berada di golongan 1A.
K dan Na. Di sini yang posisinya lebih atas adalah Na, berarti Na lebih besar, sehingga pernyataan 2 benar. Pernyataan 4 perlu kita cek, energi ionisasi K lebih kecil daripada Rb. Salah ya, karena K lebih atas seharusnya dia lebih besar. Sehingga pernyataan yang benar hanya 1, 2, 3, jawabannya adalah pilihan yang A. 53. Faktor-faktor berikut yang dapat meningkatkan probabilitas tubrukan antar partikel atau antar molekul reaktan adalah yang mana? 1. Memperkecil ukuran reaktan. Iya ya, ketika ukuran reaktan itu diperkecil, maka luas permukaannya menjadi semakin besar, tumbukannya akan menjadi lebih banyak, sehingga laju semakin cepat. 1 benar, otomatis 3 benar. Kemudian nomor 2 pengadukan. Oke, kalau diaduk otomatis tumbukan antar molekul atau antar partikelnya menjadi semakin besar. Penambahan katalis juga. Kenapa? Karena penambahan katalis ini fungsinya adalah mempercepat terjadinya laju reaksi. Dengan kata lain, kalau lajunya mau menjadi lebih cepat, maka tubrukan antar molekulnya juga menjadi lebih besar. Jadi di sini benar semua. Nomor 53 jawabannya pilihan yang E. 54. Jika 100 ml larutan 0,1 molar Ha dengan Ka 10 pangkat negatif 4 direaksikan dengan 0,8 gram NaOH, kemudian larutan tersebut ditambah Aquades sampai volumenya 1 liter, maka akan diperoleh apa? Diketahui air masing-masing sekian. Oke, di sini ada Ha ditambah NaOH, hasilnya adalah Na plus H2O. Kita cari mol Ha terlebih dahulu. Rumusnya adalah M kali V. Volumenya ini saya rubah ke liter ya nanti. Molaritasnya sudah ada 0,1, volumenya 100 ml. Kalau saya ubah jadi liter menjadi 0,1. Hasilnya adalah 0,01 mol. Sedangkan mol NaOH rumusnya adalah massa per mR. Massanya 0,8 sudah ada, mR-nya kita tinggal tambahkan AR saja, 23 ditambah 16 tambah 1 yaitu 40. Sehingga 0,8 dibagi 40 hasilnya adalah 0,02. Saya masukkan ke dalam MRS. Nanti untuk MRS sebelah kiri atau reaktan tandanya adalah dikurang, sedangkan produk tandanya adalah ditambah. Oke, kita akan tentukan yang habis bereaksi. Untuk Ha 0,01, untuk NaOH 0,02 dengan koefisien masing-masing 1. Karena yang lebih kecil adalah Ha, maka Ha akan habis bereaksi. Agar habis berarti nilai mol di posisi R adalah 0,01 juga. Untuk Ha koefisien 1 0,01, NaOH koefisien 1 berarti nilai molnya 0,01 juga. Naa koefisien 1 berarti 0,01, H2O koefisien 1 berarti 0,01 juga. NaOH kalau saya kurangi 0,02 dikurangi 0,01 adalah 0,01. Naa dan H2O kalau saya tambah masing-masing hasilnya juga 0,01, 0,01. Nah, di sini ada sisa, tapi sisanya adalah suatu basa kuat ya. Berarti akan saya cari molaritas campuran dulu. Molaritas rumusnya adalah mol dibagi dengan volume. Molnya ini 0,01. Volumenya di sini saya tambah Aquades sampai 1 liter. Berarti 0,01 dibagi 1 hasilnya adalah 0,01 molar. Nah, kita akan cari pH-nya. NaOH adalah basa kuat, sehingga OH- rumusnya adalah B kali Mb. B adalah valensi atau jumlah OH- di NaOH, jumlahnya adalah 1. Molaritasnya tadi 0,01 ya. Hasilnya adalah 0,01. Sehingga POH adalah min log OH- atau min log 0,01 saya ubah menjadi 10 pangkat negatif 2, hasilnya adalah 2. Sehingga pH adalah 14 min POH atau 14 dikurangi 2, hasilnya adalah 12. 12 di sini adalah suatu basa, berarti 1 bukan ya karena dia bukan buffer, 1 bukan, 3 bukan. Nomor 2 oke, larutannya basa tapi pH-nya bukan 13 plus log 2. Nomor 4 larutan yang membirukan lakmus. Oke, membirukan lakmus artinya dia basa. 54 jawaban yang benar hanya 4 saja, sehingga jawabannya adalah pilihan yang D. Terakhir 55, senyawa alkohol berikut yang bersifat optis aktif adalah yang mana? Optis aktif artinya dia memiliki C chiral atau 4 atom yang diikat, itu harus berbeda-beda. Saya gambar yang pertama 2 propanol. Propa jumlah C-nya 3. 1, 2, 3.
Kemudian di nomor 2 ada ol ya. Ada OH di sini. Oke, kemudian berarti ini masih punya 1H. Kemudian berarti di sini H3. Di sini juga H3. Nah, ini bukan sekiral. Kenapa? Karena ini sama nih. Di kanan dia ngikat CH3, di kiri juga CH3, berarti dia bukan kiral. Kalau satu bukan, berarti 3 juga bukan. Saya tinggal menggambar nomor 2. 2 metil, 2 butanol. Kalau digambar, buta jumlah C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Di nomor 2 ada metil. Metil itu jumlah C-nya 1, berarti di sini CH3. Kemudian di nomor 2 pun ada gugus OH. Oke, kita tinggal lengkapi HH-nya, berarti di sini ada CH3. Oke, ini sudah kelihatan dia bukan kiral, karena di sebelah kiri ada CH3, di bawah juga CH3. Berarti kalau 2 bukan, jawaban yang benar adalah 4 saja ya. Oke, saya gambar saja yang nomor 2. 2 butanol. Buta jumlah C-nya 4. 1, 2, 3, kemudian 4. Di nomor 2 ada OH ya. Oke, di sini ada OH, kemudian nanti artinya di atas masih ada 1H. Di sebelah kiri berarti di sini H3. Di sini berarti H2. Oke, ini kiral karena 4 atom yang diikat C ini dia berbeda-beda. Oke, berarti nomor 55, 4 saja jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal UTOL UGM 2019 untuk kode 623. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.